Dalam syarah ini dinyatakan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan tentang salat pada awal waktunya, karena salat itu adalah tiang agama, sehingga segala perkara perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim bergantung kepada hubungan muslim tadi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya. Oleh sebab yang demikian, baginda meletakkan yang pertama amal yang disenangi oleh Allah adalah salat, karena as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Barang siapa menjaganya, maka dia menjaga agama. Barang siapa yang mengabaikannya, maka ia telah mengabaikan agama. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu mencegah sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Artinya apa dalam hadis ini? Salat itu, setiap salat ada waktu awal, ada waktu pertengahan, dan ada waktu akhir. Bila seseorang salat pada waktunya dan menepati waktu yang awal, itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Salat pada waktunya maksudnya awal waktunya, akan menepati kedudukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang salat bukan pada awal waktunya, tetap dia salat pada waktu itu, pada waktunya tetap, cuma tidak sampai kepada kelebihan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala berbandingkan kepada orang yang salat pada awal waktunya. Contohnya salat zuhur, kita zuhur pukul 1.24 contohnya, sampai pukul 4.30 panjang waktu zuhur. Subuh pun juga 1 jam lebih kurang. Antara orang yang salat di awal waktu itu azan masuk, orang itu terus pergi berwudu, bersiap sedia, pasang sejadah, salat sunnah, kemudian bersiap sedia untuk salat fardu. Itu salat pada awal waktu. Tapi bila lakukan pertengahan, maka kelebihan yang dikatakan dalam hadis ini, salat pada awal waktunya itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dilakukan bukan pada awal waktu, terlepas peluang fadilah mendapat kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat pada awal waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Asy-syarih di sini mengatakan, yang mensyarahkan, al-birru naw'an. Berbakti itu, kalimat al-bir ada dua macam. Yang pertama, as-silatu wal ma'rufu. Silatun wa ma'rufun. Silatun perhubungan, ma'rufun kebaikan. Artinya apa? Kalau disebut as-silah, perhubungan, ianya lebih kepada bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada orang lain melalui hartanya. Kalau ma'ruf lebih kepada sikapnya. Kata-kata yang manis ma'ruf. Menghantarkan orang tua pergi ke tempat yang diinginkan ma'ruf. Senyum kepada orang tua ma'ruf. Menghibur kepada orang tua ma'ruf. Membantu perubatan orang tua silah. Memberikan nafkah orang tua silah. Mewakafkan harta untuk orang tua yang sudah wafat pun silah. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kategori al-birr itu pada harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada derajat al-birr, kebajikan, melainkan engkau infakkan harta yang engkau suka. Di sini dikaitkan oleh Allah tentang al-birr, kebajikan itu, dengan berinfak. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merangkumi dua-dua, yakni
daripada aspek harta, nafkahnya, keperluannya, termasuk memberikan wakaf atas nama orang tua bila meninggal, bersedekah kepada untuk orang tuanya bila sudah meninggal dunia. Ini bahagian daripada bakti anak kepada orang tua. Adapun ma'ruf, wa sahibhuma fid dunya ma'ruf, temanilah keduanya di dunia itu dengan ma'ruf, dengan baik, yakni sikap adab kepada orang tua. Jadi dihimpunkan pada bakti kepada orang tua, tidak hanya kepada sikap saja sehingga duit diketepikan, ataupun tidak hanya kepada duit saja sikap diketepikan. Dalam hal ini, anak tidak boleh hanya mengatakan, aku dah bagi semua keperluan untuk orang tuaku, aku dah bayar semua untuk pembiayaan rumah sakit dan seterusnya. Itu satu aspek daripada bakti, bukan segala aspek pada bakti. Aspek yang kedua, sikap. Tidak menuntut, tidak menampakkan muka masam, wala taqul lahuma uffin, jangan nampakkan muka masam jangan mengatakan cis kepada orang tuanya, jangan nampak muka yang orang tua kalau tengok akan jadi kecewa. Ini ma'ruf. Jadi sikap anak kepada orang tua merangkumi albir dan juga merangkumi harta dan juga melalui sikap, yaitu as-silatu wa al-ma'rufu. Hada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga, tsummal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya oleh kerana al-jihad fi sabilillah itu salah satu tuntutan yang dituntut pada jihad adalah meminta izin kepada orang tua, maka dalam hal ini jihad diletakkan nombor 3. Walaupun jihad itu adalah satu amalan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalan yang teramat agung, namun diletakkan setelah berbakti kepada orang tua. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana orang yang berjihad terlebih dahulu mendapatkan keizinan daripada orang tuanya. Satu hari baginda Rasulullah ketika memeriksa tentera untuk berjihad, kemudian didapati seseorang yang memberitahukan kepada baginda Rasulullah kalau dirinya meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena ditinggalkan olehnya untuk berjihad, sementara orang tuanya memerlukan kepada anak tersebut akan bantuannya. Mungkin orang tuanya sudah lanjut dan memerlukan khidmat dan penjagaan daripada anaknya. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tadi, baliklah kamu, gembirakanlah kedua orang tua kamu seperti mana kamu telah tinggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, fafihima fajahid, berjihadlah kamu dengan khidmat kepada kedua orang tua kamu. Demikian kedudukan orang tua pada anak yang orang kalau jihad syahid masuk syurga, ya kan? Tapi tengok dulu dia bagaimana dengan orang tuanya. Walihada pentingnya untuk menjaga hak orang tua dengan berbakti kepadanya. Oleh sebab itu, orang tua ini adalah satu anugerah terbesar diberikan oleh Allah untuk anak. Nah,